Saya masih teringat dengan Kejadian 17 nomor 7. Coba Anda buka sekarang. Itu kitabnya saudara kami Yahudi. Bukan kitabnya orang Kristen tuh. Itu kitabnya saudara kami Yahudi. Ingat, keturunan Abraham itu menggunakan 3 bahasa. Ibrani, Aram, dan bahasa Arab. Itu keturunan Abraham. Sedangkan bahasa Yunani itu bahasa, entah bahasa dari mana tuh. Nah, Anda baca Kejadian 17 nomor 7. Apa yang tertuang di sana? Wahai Abraham, aku akan... Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Manusia melahirkan Tuhannya orang Kristen. Itu baru disebut Tuhan kalian, saudara. Jadi jangan Anda mematahkan kemudian argumentasi Tuhan yang ada dalam Bible di perjanjian lama milik orang Yahudi. Lalu Anda mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam dan Tuhan kami itu berbeda. Kalau Tuhan orang Kristen dengan umat Islam memang betul berbeda. Tapi kalau Tuhannya para nabi Yahudi dengan Tuhannya umat Islam itu adalah satu hakikat yang sama. Yaitu Yotefape huwa Yahuwahu. Tidak bisa Anda bantah itu. Demikian. Ya, tapi gini loh Bang. Ya, kalau seandainya seperti itu, coba ada gak Bang, apa namanya, kalau di kita kan Allah mengorbankan anaknya, yaitu contoh Yesus seperti itu. Nah itu kalau Islam sendiri gimana Bang? Kalau di Alkitab, kalau di Al-Quran sih aku lihat kayaknya nggak ada Bang, yang ada malah diambil alih gitu sebagai penggantinya, kayak Simon dari Cinere seperti itu. Itu sih Iya. Bang. Oke, saya hargai ya saudara. Bukankah pembunuhan terhadap Yesus itu justru melanggar firman Tuhan, melanggar firman Yod-Heh-Vav-He? Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Mana perintah membunuh Yesus dalam Bible perjanjian lama? Ada? Tak ada. Hanya orang Kristen sendirinya ini yang aneh gitu loh. Bahwasanya kalau orang berbicara mengenai kurban, Bani Israel, Tuhannya itu murka semurka-murkanya ketika ada yang mempersembahkan manusia. Mana dalilnya? Imamat 18:21. Jangan kau membunuh seseorang, jangan kau serahkan, jangan kau korbankan seseorang, anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Imamat 18:21. Itu perintahnya. Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri Tuhan akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari setengah-tengah bangsanya, karena dia telah menyerahkan anak manusia kepada dewa Molok. Mana perintahnya kemudian? Seperti yang Anda katakan, kalau di kami itu korbannya manusia. Mana perintah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Sam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mute dulu Pade. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mana perintahnya? Sementara tadi saya sudah membacakan perintahnya di dalam kitab Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang-orang Israel. Katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kau persembahkan itu adalah ternak, yakni lembu, sapi, atau kambing, domba. Mana ceritanya di sini? Perintahkanlah kepada mereka untuk persembahkan anak manusia, yaitu Yesus, Bom-Bom, atau Hercules. Mana ada? Nggak ada. Yang diperintahkan kemudian di sini adalah lembu, sapi, kambing, domba. Begitu juga dalam Al-Quran. Tadi sudah saya bacakan kepada saudara, bagaimana Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas bahwa umat Islam disyariatkan penyembelihan kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Perintahnya kemudian untuk berkorban menggunakan hewan ternak. Yahudi hewan ternak, Islam hewan ternak. Hanya Kristen yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Anda nggak sadar di situ? Anda belum paham di situ? Belajar lagi, silakan. Iya,
ya itu kan mungkin dari Bang Zuma gitu. Tapi kan kalau dari kita sendiri emang bener-bener tujuannya Yesus itu emang untuk disalibkan, Bang, seperti itu. Kalau nggak disalibkan ya berarti dia gagal turun ke bumi. Itu sih kalau menurut saya. Oke, sekali lagi saya menghargai saudaraku Bali. Tapi sifat yang disifati ajaran dari langit itu kagak begitu. Tidak ada perintah kemudian, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Tidak ada perintahnya membunuh manusia. Bahkan kalau Anda melihat Matius 19, ketika Yesus ditanya, wahai guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal, supaya aku bisa masuk surga? Apa kata Yesus? Jangan ente membunuh. Yesus melarang membunuh. Elohim melarang membunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Lalu mana legalitas pembunuhan terhadap Yesus itu? Bunuhlah Yesus. Bunuhlah Yesus supaya kalian mendapatkan keselamatan. Mana? Perintahnya mana? Mana? Anda mengatakan dia datang ke bumi untuk dibunuh. Mana dalilnya? Mana? Ada dalilnya. Tunjukkan kepada saya sekarang dalilnya. Mana? Ada, Bang. Enggak ada. Jadi mau kayak mana kita ini? Tadi kan di awal saudara Jimmy, Bang Suma, janganlah terlalu kayak begini. Terus kita mau diamkan gitu. Saya sayang kepada orang Kristen. Sayang kali pun sama mereka. Saya punya kakak angkat orang Kristen. Sayang sekali saya. Lahir batin saya sayang demi Allah. Bukan saya buat-buat. Saya cinta, saya sayang dengan kakak angkat saya itu. Tapi mau kayak mana? Dia lebih percaya doktrin. Padahal ajaran Bible tidak mengajarkan seperti itu. Ajaran Bible-nya justru mengajarkan hal-hal yang saya bacakan barusan. Jangan kau membunuh, kata Yesus. Kata Bapa di surga, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak memiliki kesalahan apapun alias orang yang benar. Jadi membunuh Yesus sama dengan melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan sama dengan neraka. Tapi apakah kemudian iblis menginginkan semua anak manusia itu menjadi selamat? Tidak. Iblis akan mempengaruhi orang-orang yang lemah akal, yang hanya percaya kepada angan-angan, yang hanya percaya kepada keturunan, yang hanya percaya kepada janji-janji omong kosong dari bisikan-bisikan alam gaib. Sekarang kalau saya tanya, mana dalilnya? Dengan lancar saudaraku mengatakan, tidak ada Bang Suma. Berarti ada bisikan alam gaib yang mengantar Anda percaya kepada penyaliban adalah unsur keselamatan untuk manusia. Kan tidak ada dalil. Bukankah di dalam Amsal 3 nomor 5, jangan kau berdasarkan penafsiranmu, pemikiranmu, angan-anganmu sendiri, tapi harus berlandaskan kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, mana firman Tuhan terkait dengan pembunuhan terhadap orang-orang yang suci, orang yang benar ini, yaitu Yesus? Mana? Nggak ada kan? Makanya ketika miliaran manusia orang percaya tentang penyaliban tersebut, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, Maha Suci menyelamatkan mereka dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur, laqad kafaral ladzina qalu. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 157. Celakalah mereka dengan ucapan mereka bahwa Nabi Isa itu mereka telah bunuh dan mereka telah salibkan. Sebenarnya mereka tidak membunuh, tidak menyalibkan. Melainkan Allah telah menyelamatkan beliau, diangkat ke langit. Berarti Islam datang menolong kalian untuk keluar dari keinginan setan untuk mengajak kalian ke dalam neraka. Ini seruan, Bung. Saya tidak memaksakan, saya tidak kemudian menghujat, saya tidak merendahkan, tapi coba direnungkan. Kemana akal kita ini ketika kita beragama tanpa dasar pijakan dalil? Bukankah kitab suci, bukankah para rasul, bukankah para nabi diutus untuk membimbing kita sebagai manusia untuk menuju kepada keselamatan? Lalu apa artinya Yesus bagi kalian ketika Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa.
Akal ini kemana? Kalau Yesus sendiri memerintahkan kita berkorban hewan. Sementara kita mau beriman bahwasanya dia mati untuk kita. Sementara Yesus mengatakan jangan kau membunuh. Berarti haram hukumnya membunuh itu. Berarti Yesus gak boleh dibunuh. Karena Yesus itu manusia juga. Membunuh Yesus yang adalah manusia, hukumnya adalah neraka. Berarti pembunuhan, penyaliban, itu mengakibatkan dosa. Bukan menebus dosa, tapi melahirkan dosa. Bukan menghancurkan dosa, tetapi malah menghidupkan dosa itu. Coba, Islam salah ketika orang Kristen mampu menunjukkan perintah penyaliban. Dari Tuhan, mana? Dari Yesus, mana? Kalau itu ada, Islam mundur. Tapi selama itu nggak ada, Islam tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Seperti itu, Bung. Cobalah tampilkan pendeta kalian yang bisa berdialog, yang menguasai Bible, yang ketika saya bisa tiktokan dengan dia dengan data. Tapi kalau tidak ada, hanya sekedar iman, masuk ke gereja hanya didoktrin, hanya disuruh berdoa, melipatkan tangan, mengheningkan cipta, mengusukkan diri, berpikir, melanglang buana pikiran ke langit. Iya, kalau orang kayak gitu mah orang yang tak beragama juga bisanya. Orang bertapa juga bisa melakukan itu. Orang yang memahami telepati juga mampu yang kayak gitu-gitu. Tapi yang kita butuhkan ini adalah menyembah Tuhan dalam khusyuk dan kebenaran. Dalam roh kita. Dan roh kita ikut menyembah. Jasad kita ikut menyembah. Dan unsur penyembahan itu harus dibarengi dengan kebenaran. Bukan angan-angan. Kebenaran itu maksudnya apa? Ada data tertulis di dalam kitab yang kita imani. Ibadah minggunya mana datanya? Menyembah Yesusnya mana datanya? Ada nggak datanya? Nggak ada. Kalau tidak ada, tinggalkan. Karena agama yang lebih baik, kata Yesus dalam Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti sesempurna-sempurnanya 10 hukum, sesempurna-sempurnanya aturan mainnya orang Yahudi dalam beribadah, kata Yesus, akan muncul agama yang lebih baik dari itu. Yang lebih sempurna aturan mainnya, yang lebih komplit daripada aturan ibadahnya, yang aturan-aturannya itu untuk seluruh umat manusia, bukan hanya sekelompok manusia saja. Torah hanya untuk Bani Israel, lalu manusia yang lain gimana? Dengan adanya Islam, dengan ajaran Al-Quran, yang tadinya Tuhan berfirman, inni ma'akum, hanya kepada Bani Israel. Begitu Islam datang, rahmatan lil alamin itu kemudian tercurah di atas muka bumi. Artinya apa? Islam itu adalah jalan satu-satunya kembali kepada pencipta. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Sekira begitu, Bung. Sekali lagi terima kasih. Kalau saudara sudah mengatakan bahwa perintah berkorban manusia itu tak ada dalam Bible, maka orang yang beriman terhadap, percaya terhadap penggantungan anak Maria di atas pohon, itu adalah penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia. Kenapa? Karena hanya setanlah yang menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Setanlah yang menginginkan penganiayaan. Setan yang menginginkan pembunuhan terhadap utusan-utusan Tuhan. Oleh karena itu, siapa yang beriman percaya kepada hasil upaya setan, maka dia adalah pengikut setan. Sekira begitu. Oke, Bang Jasim, sebelumnya kita akan cek akal dulu ya. 1 tambah 1 berapa, Bang? Sama dengan 1. Oh. Waduh, kosong ini, Bang. Kita isi dulu ya sama Bang Juma, Bang. 1 istri saya dengan 1 suami saya, 1 suami dan 1 istri saya itu 1 keluarga. Berarti 1 kan? Oh iya iya, Bang. Tuh. Ini Langsung parah kondis nih. lah. Ini parah nih. Oke, Bang, apa pertanyaan, Bang? Biar di Pertanyaan saya adalah yang pertama. Saya sebelum saya memberikan pertanyaan pertama, Anda sudah bersaudara dengan Yahudi ya? Anda sudah bersaudara, tadi katakan saudara kami Yahudi. Tapi teman-teman Islam saya mengatakan bahwa membunuh 12 orang Yahudi sama nikmatnya dengan melakukan seks. Di mana saudara Anda sebagai orang Yahudi itu? Membunuh orang Yahudi. Itu satu ya. Di mana dalilnya itu, Bung? Yang dalilnya. kedua. Dalil. Yang kedua. Itu Dalil. teman saya yang bilang saya tidak membaca. Oh, teman ente. Paling juga Kristen Islam sendiri. Itu kami nggak percaya. Kami nggak percaya. Kami nggak percaya karena itu tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun dalam hadits. Oke, itu nanti jelaskan. Saya Oh, nggak bisa. Itu nanti Anda jelaskan. Saya kasih kesempatan saya berbicara ya. Tapi kalau hanya bawa dalil kebohongan untuk apa?
Oke, nanti itu pertanyaan saya, nanti Anda jawab. Ya, saya tidak berbicara. punya kewajiban dan Anda tidak punya hak untuk itu. Ya, kalau tidak mau jawab, sudah terserah. Tapi Ya karena memang nggak ada itu cuma omong kosong. Sama Oh, iya, ketika apa yang saya, ada di dengarkan situ? dulu. Saya kira Anda Kalau hebat. dengar. Kalau Anda Nah, mengatakan saya tidak mau membunuh Yahudi, Kasih kesempatan dulu saya bicara, baru saya dengar. saya minta Anda Saya mempertanggungjawabkan minta- saya ucapan tadi Anda. Saya minta Anda mempertanggungjawabkan ucapan Anda. Sok bener ente itu dengan membawa narasi kayak begitu. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan ente bunuh. Lantas Anda bernarasi bahwa kami bersaudara dengan Yahudi, kami bunuh Yahudi. Mana ada yang kayak gitu-gitu? Siapa yang ngajarin Anda berdusta kayak begitu? Ada saudara saya Muslim yang mengatakan begitu. Sama juga kalau saya mengatakan hal yang sama. Ada juga saudara saya Kristen mengatakan membunuh 10 umat Islam itu adalah sama halnya dengan masuk surga. Ayo. Kamu minta dalil, saya bilang, pokoknya ada saudara saya mengatakan gitu, kamu mau apa? Jadi ayolah, diskusi itu jangan emosi, diskusi itu pakai dalil. Diskusi jangan pakai kebencian, diskusi itu pakai dalil. Ya, jangan bohong-bohong kayak kesaksian-kesaksian penyembuhan-penyembuhan itu jangan kayak gitu. Di sini nggak laku yang kayak gitu. Silakan. Ada kebohongan lagi? Kebohongan yang kedua, silakan. Kebohongan pertama sudah jungkir balik. Sekarang kebohongan kedua, silakan. Woi, buka mulutnya bang. Uraikan kebohongan kedua yang Anda bawa, silakan. Bang Jo, silakan dibuka mic-nya, Bang. Agak sulit, Hos. Oke, ya. Ya. Di apanya ini hilang. Ya, Oke, silakan. saya mau bicara, mau bertanya yang kedua. Hmm. Anda tadi mengatakan bahwa menyalibkan, membunuh dan segala macam itu adalah perbuatan setan. Intinya begitu. Betul Ya, sekali. saya setuju dengan Anda. Itu. Betul sekali. Sama. Bagus kalau setuju, Oke, bagus. tolong katakan kepada teman Yahudi Anda itu, karena mereka lah yang menyalibkan Yesus. Hmm? Mereka lah yang menyalibkan Yesus. Bekerja Mereka sama menyalibkan dengan Yesus, imam-imam tapi Tuhan Yahudi. pencipta alam semesta Itu tidak ada tinggal di dalam diam. Alkitab. Itu ada di dalam, tolong katakan kepada teman Yahudi Anda, saudara Yahudi Anda itu, karena mereka lah yang membunuh Yesus. Ah. Berarti teman-teman Yahudi Anda itu, saudara-saudara Yahudi itu adalah penghuni neraka. Nah, lebih parah lagi Anda yang sendiri menyembah mengatakan- korban yang mati digantung. Kalau Yahudi penghuni neraka, bagaimana Anda yang menyembah korban yang ada di atas tiang salib tuh? Yuk, sama-sama tertawa yuk. Anda yang mengatakan bahwa Iya. membunuh Yesus itu Betul. yang sudah diperintahkan Benar. adalah perbuatan setan. Oke. Tetapi yang membunuh Yesus itu adalah imam-imam Yahudi, ada di Alkitab itu. Benar sekali. Benar sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, imam-imam Yahudi, orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus, bagi saudara mereka pahlawan atau bukan? Jawab dulu. Oh, bukan, bagi Anda yang pahlawan itu. Parah, Enggak. parah Bang Suma, baca Bukan Alkitab tidak pahlawan sesuai. bagi Anda. Lah, Parah. kalau Anda mengatakan mereka bukan pahlawan, lalu yang Rekam, mempersembahkan Tuhan mati di atas tiang pohon itu siapa? Rekam orang begini tidak sesuai. Hah? Anda memutarbalikkan Kitab fakta. tidak Kok sesuai. memutarbalikkan fakta? Aduh, Karena iya. mereka membunuh Yesus lah. Sampai Rekam. kalian itu Rekam. punya dosa Rekam, disalibkan. Bang. Yesus Sudah rekam tadi. menyelamatkan Anda dengan darahnya. Yesus menyelamatkan Anda dengan dagingnya. Oh, iya, Inilah darah. Nah, betul. kalau tidak ada pembunuhan, Tapi kami tidak menyuruh Yahudi membunuhnya. kalau tidak ada Kami pembunuhan, tidak menyuruh Yahudi membunuh. kalau saudara tidak ada Anda itu. pembunuhan, Saudara Anda itu yang membunuh. kalau bertahun-tahun tidak ada melakukan pembunuhan, perbuatan. kalau tidak ada Melakukan pembunuhan, perbuatan, tahu dah, itu adalah masuk neraka. kalau tidak ada pembunuhan terhadap Yesus, No, apa yang terjadi dengan bukan. Kristen? Bukan. Bukan. Itu sudah dinubuatkan dari awal. Sudah Sejak dinubuatkan, kelahirannya berarti sudah kalau bagus. sudah dinubuatkan berarti orang Yahudi tidak berdosa. Bukan karena- sejak lahir, Karena lahir. Tuhan sudah merancang. Anda tadi mengatakan iya, berdosa. artinya tidak berdosa karena membunuh. Konsep Anda yang keliru. Nah, Kalau iya, begitu. samalah dengan perintah samalah dengan perintah Muhammad bahwa membunuh Kristen itu adalah sama dengan teman saya itu
membunuh Yahudi sama Nina mereka melakukan seks. Hei. Ayolah, ajak pendetamu ke sini. Oke, Kalau bilang orang sama saudara Anda itu ya. omong hanya Tolong kasih tahu sama omong kosong kayak begini tolong kasih tahu ngapain? sama saudara Yahudi Anda itu ya. Anda sudah bersaudara sekarang, tapi dulu membunuh mereka. Lah ini berbicara mengenai konsep ketuhanan, cuplis. Tadi berbicara mengenai konsep ketuhanan, Cak Ayu. Mama Ya. Sekarang Anda larinya kemana? Kalau orang Yahudi tidak membunuh Yesus, dengar. Kalau orang Yahudi tidak membunuh Yesus, apa yang terjadi dengan Kristen? Tidak ada terjadi apa ya, selamat, tetap selamat. Lalu bagaimana dosa Anda bisa ditebus kalau tidak ada pembunuhan? Anda yang mengatakan, jadi Anda setuju dengan pembunuhan itu? Jadi orang Kristen sekiranya dia sesama dengan Yesus, orang Yahudi nggak ada kebagian, orang Romawi nggak ada kebagian. Yang pertama membunuh Yesus itu ente. Karena ente beriman pembunuhan kepada Yesus adalah penebusan dosa-dosa Kristen. Mau Simon tertawa? Saya temanin. Nah. Oke, jadi pesan saya kalau saudara Yahudi itu ya. Anda sudah berteman sekarang dengan Yahudi. Ini berbicara mengenai konsep ketuhanan, Cak Ayu. Tuhannya Bani Israel yang diperkenalkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub dengan Tuhannya umat Islam itu adalah satu, sama dengan Tuhan yang kami sembah. Itu maksudnya, Cak Ayu. Cak Ayu. Aduh, parah ini saudara saya. Nah sekarang kalau tidak ada pembunuhan terhadap Yesus, Kristen ini kayak mana nasibnya? Ya tetap kami selamat. Caranya? Karena kelahiran Yesus. Dengan mengikuti Yesus, ya. Dengan mengikuti Yesus. Parah. Jadi orang kalau dialog agama, Bang, bukan hanya sekedar bekal nafsu, emosi, semangat, juang. Emosi, orang masuk medan perang itu harus punya senjata. Kalau cuman lari masuk, begitu lihat orang pedang-pedangan di dalam, lari aja masuk. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak bisa modal kayak gitu, gak bisa. Anda harus masuk ke medan perang. Cing cing cing. Iya. Cing cing cing. Itu. Kalau cuman masuk aja sekali tabrak mati, kayak mana ceritanya? Jadi kalau Yesus mati dibunuh oleh orang Yahudi, orang Roma, berarti Anda harus menganggap mereka sebagai pahlawan, betul? Bukan. Mati mereka adalah pendosa besar. Loh, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa, bukan penghapusan dosa? Mengakibatkan dosa bagi pembunuh. Iyalah. Bagi pembunuh. Lalu bagaimana ceritanya kalau mereka tidak membunuh? Gantian host. Kayak mana ceritanya kalau sekiranya Yesus tidak dibunuh oleh pendosa ini? Kalau tidak dibunuh, ya Yesus tetap hidup kan? Iya. Tapi, lalu yang mati di atas tiang salib? Tapi itu kan pengandaian. Itu kan pengandaian. Faktanya dia mati beneran. Faktanya terjadi begitu. Berarti faktanya mereka yang membunuh termasuk setan adalah pahlawan bagi Kristen. Tepuk tangan dong. Bukan. Itu asumsimu saja. Lu kok asumsi pula? Kalau setan tidak merasuki Yudas, Yesus tidak disalib. Ayo. Iya. Iya, berarti berterima kasih kepada Syekh. Oh, tidak, ngapain harus berterima kasih? Iya. Iya. Kita harus berterima kasih kepada pahlawan kita yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Kristen telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Kristen telah dibebaskan dari kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 2. Kristen telah dibangkitkan baginya mayat untuk menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Kristen dengan matinya Yesus telah dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Iya, betul. Jadi berkat setan, Kristen ini merdeka. Parah kalilah saudara saya ini.
maka ucapan yang pantas Kristen ucapkan kepada setan adalah terima kasih Eyang. Itu Bung. Mati meja. Kalau bukan apa? Wahai setan, aku benci kau setan. Kenapa kau membunuh Yesusku? Kan gitu ya? Itu maunya. Oh, kami tidak diperintah Yesus seperti itu. Setan, kurang Hanya ajar kau mengatakan setan. memaafkan mereka. Mereka tidak Setan, tahu apa yang kurang dia ajar lakukan. kamu. Itu Kenapa kau membunuh Tuhan kami, setan? Berkat kamu membunuh tidak- Tuhan kami. tidak. Kami nggak punya Tuhan lagi. Bu, nggak bisa kayak gitu kan? Jadi harusnya, setan, terima kasih ya. Berkat kamu, kami sudah diselamatkan. Andai saja kamu tidak membunuh Tuhan kami, maka celakalah kami, karena kami yang akan membunuh Tuhan kami sendiri. Untung saja kau mewakili kami membunuh Tuhan kami, sehingga kami diselamatkan. Halilintar. Kan gitu, Bang. Itu kan kesimpulanmu yang keliru. Jadi yang mana yang benar? Yang benar penyelamatan Yesus terhadap kami adalah kebangkitannya. Bagaimana mau bangkit kalau tidak dibunuh dulu, Cak Ayu? Iya, betul. Mama bulu ketek. Kayak mana ceritanya mau bangkit kalau nggak mati dulu, Mama Iya. Kayak mana ceritanya? Gimana ceritanya Yesus bangkit dari kematian kalau nggak mati dulu, Bang? Halo. Lu kok jadi halo sih? Ada-ada aja ini abangku ini. Gimana ceritanya? Jadi setan ini adalah pahlawan bagi Kristen. Iya, Makanya itu Al-Quran kan. mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang kafir itu penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Andai saja tidak ada Kristen, sia-sialah perbuatan setan merasuki Yudas. Andai saya tidak ada Kristen, sia-sialah kemudian kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat yang dilakukan oleh orang Yahudi. Akibat daripada setan merasuki Yudas, akibat daripada imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat dan kesaksian palsu sehingga Yesus dibunuh, maka lahirlah kemudian Kristen. Jadi buah dari perbuatan setan itu adalah agama Kristen. Sepintas begitu, sepintas. Ya, Bukan sepintas, itu fakta. Ya, sepintas. Itu adalah kesimpulan yang dangkal. Oh tidak, itu fakta Iya. yang terjadi. Itu Kalau adalah kesimpulan yang dangkal. Kalau iblis tidak berhasil membunuh Yesus, Kristen mau ngapain? Itu adalah kesimpulan yang dangkal. Sekarang Kita saya tanya, tidak- kalau kita tidak iblis tahu tidak tapi berhasil itu adalah membunuh fakta. Yesus, Anda hanya Kristen mau mengatakan ngapain? Kalau saja kan kalau. Karena dia Kalau. berhasil membunuh Yesus, Kalau saja. lahirlah Kristen. Alamak. Betul? Tidak. Mati meja. Kristen ini lahir dari sana, dari penyalibang. Kalau tidak ada penyalibang, Kristen ini nggak ada. Bagaimana ceritanya Kristen mau ada kalau tidak ada Apakah penyalibang? maksud Anda sebelum disalibkan tidak ada pengikut Kristus, pengikut Yesus? Ada pengikutnya, tapi orang-orang Iya, bersunat. mereka disebut Kristen. Pengikutnya adalah orang-orang bersunat, penganut Taurat, bukan Kristen. Beda. Kristen itu nanti muncul di Antioquia, pengikut Paulus. Murid-murid itu pertama kali disebut sebagai Kristen, pengikutnya Paulus, bukan pengikutnya Yesus. Sebutannya, tapi Iya, sama sebelumnya lebar sudah ada. itu sama dengan. Gimana bisa sama dengan? Lah, gimana ceritanya? Yang disebut sebagai pengikut Kristus di Antioquia itu siapa? Sama seperti Islam, bahwa Muhammad diutus untuk Bani Arab kan? Iya. Sama seperti itu. Dasar gimpe ulu. Mana ada Rasulullah diutus hanya untuk orang Arab? itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk litubayyina linnasi, termasuk untuk kalian semua. Begitu, Karena Abang. dikatakan berkaum-kaum dan segala saya kurang paham bunyi-bunyi Quran ya, tapi yang saya tahu, yang pernah saya dengar dari ajaran-ajaran Islam bahwa Muhammad itu diutus untuk orang Arab. Ya, itu untuk orang Arab. Rahmatan lil alamin. Beliau diutus untuk rahmat seluruh alam. Betulkah Rahmat itu bahasa Arab artinya kasih sayang.
Betulkah itu rahmatil alamin? Betulkah Bu, itu? betul. Masa tidak? Setahu Coba saya, kita buktikan. Orang Islam memerangi Kristen. Coba kita buktikan. Agama yang Anda anut ini agama yang diwariskan oleh penjajah. Betul atau betul? Betul. Maksud Anda, apakah Apa? Anda bicara Kristen hanya di Indonesia saja? Lah enggak, ini di Indonesia kan berbicara mengenai rahmat. Sekarang apakah Anda ingin menolak bahwa agama Anda ini adalah warisan penjajah? Oh, di Indonesia? Ya di Indonesia aja dulu. Di Indonesia tidak. Ih, Dia ada misionaris tertentu. Alamak, alamak, Bukan macalah penjajah. Anda yang membuat, Anda yang pintar memframing itu. sekali, saudara. Anda yang memframing itu. Siapa yang pertama kemudian mendirikan lembaga Bible di Batavia? Misionaris Anda yang atau belanja? itu? Belanja? Kok belanja? Belanda. Hei, yang Kristen pertama sudah kali datang kepada mendirikan penjajahan itu ya. lembaga Bible di Batavia itu Sebelum- misionaris atau belanja? Belanja pula, Belanda. Sebelum penjajahan itu Kristen sudah datang ke Indonesia. Jadi Tahu. itu bukan penjajah, itu hanya framing Anda. Kapan Kristen masuk ke Indonesia? Mulai. Abad ke-6. Mati Mija. Anda kaget. Di mana Anda itu? kaget, kan? Di mana? Anda Di kaget, mana? Karena Anda kan mengatakan bahwa itu adalah Islam. Di mana itu tertulis sejarahnya abad ke-6 Kristen masuk ke Indonesia? Di Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah itu. Tolong tunjukkan Dinda Ardiansa. Ya Guru dah, gimana Guru? Ada yang mengatakan Kristen masuk ke abad ke-6 di Indonesia. Iya, Di Tapanuli. Betul. Nggak sanggup saya Guru dah. Ampun. Biar saya bang. Kenapa Biar saya bukan pakai sebelum izin, Masehi aja, Bang? Biar saya izin bang. Anda tidak tahu sejarah berarti. Oh iya iya. Anda Saya tidak nggak tahu tahu sejarah. Iya. Tolong sebutkan nama gereja yang ada di abad ke-6. Oh, tidak Nama mendirikan gerejanya? gereja pada saat itu karena mereka berdagang ke salah satu desa dekat Sibolga. Oh, kalau cuma Ya, ngomong kayak itu gitu mah ya. pantat ayam juga bisa, Bang. Ada kok itunya. Tapi Apa Islam adanya? mengklaim itu adalah Adanya yang Islam. apa? Apanya yang ada, Bang? Bang? Hmm? Ah, Ya, apa? Ah, ada. ah. Ah. Anda Aku kaget izin, kan Bang, itu bentar, mendengarkan sejarah itu? Iyalah. Pak Jo, Pak Jo. Pak Jo. Pak Jo, aku izin tanya nih dikit Pak Jo. Oke. Dulu Pak Jo, dulu gejala awalnya gimana Pak Jo? Apa gejala awal apa? Yang benar Ya, itu yang abad Bapak ke-16. rasakan itu awal-awal itu loh, yang Bapak rasakan gejala awalnya itu apa? Yang saya baca dalam sejarah ya bahwa aliran Nestorian ya dari Timur Tengah sana datang berdagang rempah-rempah itu mencari rempah-rempah. Mereka tiba Abad di sana. keberapa, Di sana Cak tidak- Ayu? Kristen masuk ke Nusantara itu di abad ke-16. No, Itu Anda pun sudah salah. dibawa Anda kemudian salah. oleh penjajah. Anda salah karena Anda menyebut bahwa Kristen itu penjajah, lalu Anda buat framing seperti itu. Lah. Anda salah, baca aja sejarah. Kristen itu bukan penjajah, kan? Yang menjajah itu orang-orangnya, tapi Tuhannya Yesus. Kitabnya Tadi Bible. Anda katakan bahwa Kristen itu agama penjajah. Lah, kalau mau dibalik boleh. Kristen agama penjajah, penjajah bukan agama Kristen. Hah? Bisa nggak dibalik? Tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu. Kristen bukan agama penjajah, oke. Tapi penjajah beragama Kristen, betul atau tidak? Oh, saya tidak tahu agama penjajah itu. Oh, nggak tahu. Ya. Ya. Belum tentu mereka semua penjajah apa? Belum tentu mereka semua Kristen. Ada juga yang ateis. Oh, jadi Belanda itu ada yang pada Islam abad juga ke-16 ternyata. sudah Ya. banyak Jangan-jangan ateis juga. Belanda datang ke sini bersama dengan Pak Kiai. Pak Nggak Kiai mungkin. Luther Manten dari Belanda. Bisa jadi gitu ya? Apakah
Abang ini lucu dari tadi. Kiai Westerling. Tidak. Tidak, bukan. Anda saja yang mengklaim itu. Penjajah katanya Kristen bukan agama penjajah. Penjajah beragama Kristen. Yang mana yang Anda pilih ini? Karena Anda semuanya pernah membuat survei tidak bahwa penjajah dua-duanya itu benar beragama soalnya. Kristen tidak semuanya, tapi ada penjajah. Sama seperti Islam. Ada yang berdagang, mungkin ada juga yang tidak berdagang datangnya. Ya, ada juga imigran kan? Seperti itu. Udahlah Bang, sejarah nggak bisa dipungkiri Bang. Mungkin ada Kristen masuk ke Nusantara datang ke sini untuk main kelereng, main layangan mungkin. Tapi sejarah menorehkan perjalanan Cicak Rowo masuk ke Nusantara ini itu membawa agama. Mereka menggandeng misionaris. Mereka meninggalkan rumah-rumah ibadah bernama gereja, meninggalkan lembaga kitab agama bernama Lembaga Alkitab Indonesia, lalu kemudian mereka meninggalkan sebuah buku bernama Biblos yang mereka ganti dengan kata Alkitab. Jadi nggak bisa, sejarah itu nggak bisa dipungkiri Bang. Kalau yang namanya sejarah ya, siapa yang menulis sejarah itu kadang-kadang karena mereka berkuasa lalu diterima. Oh ya udah, kalau begitu salah sejarahnya kita, iya, udah. Iya. Banyak harus ditulis kembali sejarah Indonesia. Iya. Berarti ya, anggap saja yang menjajah 350 tahun, termasuk kerajaan kami di sini, kerajaan Goa, kerajaan Bone, kerajaan Wajo, kerajaan Luwu, itu dijajah sama bangsa Arab. Anggap saja kayak gitu ya. Ya, sejarah salah, Ya, yang bisa benar. saja. Itu Anda yang menyebutkan. Saya tidak menyebutkan itu. Anda yang menyebutkan. Hore. Yang menjajah 350 tahun adalah Indonesia. Hore, adalah Islam. Hore. Ya, Anda yang menyebutkan itu. Saya tidak menyebutkan Dan yang itu. dijajah itu dan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia itu 99% pahlawannya adalah Kristen. Betul? Anda yang menyebutkan itu. Saya Oh ya tidak udah, menyebutkan. biar Anda senang. Ya udah. Ya udah. Tidak. Nanti sarankan ke pemerintah bahwa sejarah itu dibalik Oh, supaya iya. senang Abang Josim ini. Itu kuburan-kuburan 40.000 jiwa itu dirubah semua itu jadi tanda salib, nanti disuruh. Pembunuhnya adalah Kiai Maulana Ibrahim. Oke? Senang Abang digituin, senang. Yang Senang mati. Bang. Inyang. Senang nak abangku ini, ya Allah ya Karim. Masya Allah. Jadi isi kuburannya orang Belanda semua ya. Iya. Kabur dia. Kena langsung. Malunya tuh di sini. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam. Kejam kali tadi dia, Wan. Kalian bersaudara dengan Yahudi sekarang ya? Bukankah dalam agama kalian membunuh 12 Yahudi katanya? Wah, parah kali lah. Silakan dilanjut teman-teman. Giliran dikasih data nangis. Anaknya Bunda Maria bukan nama Yesus. Yesua Amasia namanya anaknya Maria bukan Yesus. Masih mau kau datang besok? nangis loh. Ketawa dengar kau tuh. Bang Suma ketawa dengar kamu. Banyu mah ketawa, Anda yang nangis. Bila perlu Bang Suma ngomong kasih hadap ke saya sini. Bish. Banyu mah ditantang. Ada dulu Banyu mah, terapi dulu di Banyu mah anak-anak kecil ini Banyu mah. Ya, saya lagi punya ginjal. Silahkan ketawa aja. Jadi gini, Bung. Maaf Ya. ya teman-teman. Jadi gini. Iya. Nabi kami bernama Isa alaihissalam kemudian datang di tengah-tengah Bani Israel. Ketika dirinya datang menyampaikan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian wahai Bani Israel. Itu seruan daripada Nabi Isa alaihissalam
ke tengah-tengah Bani Israel. Inilah jalan yang lurus itu, kata Nabi Isa. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Jadi jalan lurusnya itu adalah menyembah Allah, Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya Yesus. Itu jalan lurus itu. Silakan. Mohon maaf deh Bang Suma. Boleh saya nanya? Jeko jaringan mundi. Iya, silakan. Bang Suma, Iya, silakan. boleh saya nanya? Boleh. Tadi itu kan ada teman satu tadi, entah siapa itu yang bicara, saya nggak tahu. Katanya kami nggak mengenal Yesus, yang kami kenal Isa gitu. Iya, saya sedang kan? menjelaskan Nabi Isa ini. Saya tidak menjelaskan Yesus ini. Ini yang saya bahas ini Nabi Isa. Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang dibengkokkan ajarannya kemudian sehingga muncul Yesus dan muncul Kristen. Apakah sekarang saya tanya Bang Sumanya, apakah orang Yahudi pernah menyalibkan orang yang bernama Isa? Dulu orang-orang Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat makar kemudian. Nabi Isa datang mengajarkan mereka. Gimana? Apakah Bang Suma punya catatannya itu bahwa orang Yahudi mengenal yang namanya Isa itu? Catatan kami adalah Al-Quranul Karim. Oh, ini wahyu. Oh, Al-Quran. Saya pikir. Oh jelas, kami tidak berdasarkan terhadap hasil penelitian orang-orang yang tidak dikenali. Oh, kalau bukan berdasarkan hasil penelitian, untuk apa orang banyak berpikir tentang kalau penelitian manusia itu syarat dengan kesalahan. Tapi kalau Allah pencipta alam semesta yang maha menyaksikan segala sesuatunya yang menorehkan, kami yakin itu tak akan mungkin ada kesalahan di dalamnya. Nah, ini kan udah soal, apalagi kalian tahu Quran kan katanya penuh dengan sains kan gitu. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, yang berkata di dalamnya itu adalah yang maha melihat, menyaksikan apa yang terjadi terhadap nabinya yang datang kepada Bani Israel. Lukas menuliskan tentang Yesus, Lukas tak pernah melihat Yesus. Paulus bercerita tentang Yesus, Paulus tidak pernah melihat Yesus. Begitu juga Markus, begitu juga pengarang Matius, Yohanes, apalagi yang di Pulau Patmos, tidak pernah melihat Yesus. Tapi mereka berani menceritakan tentang Yesus. Tapi kalau Allah yang bercerita, Dia yang mengutus Nabi Isa alaihissalam, Dia yang menciptakan Nabi Isa alaihissalam, Dia yang memberikan amanah kepada Nabi Isa alaihissalam, Dia yang maha tahu tentang ciptaannya. Demikian, silakan. Bentar dulu Bang Suma. Yang Matius, Lukas, Markus itu ceritakan itu Isa apa Yesus? Dia menceritakan tentang orang yang sudah dipalsukan namanya, yang seharusnya adalah Isa alaihissalam. Mereka palsukan namanya dengan nama Yesus, disebabkan karena tulisan mereka itu dijual untuk orang-orang Yunani. Apa itu? Semua aku datang besok. Begitu lagi. Gimana? Masih ada? Satu hal lagi sekarang. Ya, tambah lagi, yang lebih hot lagi, silakan. Iya, mumpung saya lagi semakan, habis makan ginjal tadi. Oh, lanjut. Oh, begitu ya. Saya pikir minum kencing unta. Bukan. Gini, Bang Suma. Ya. Bang Suma. Saya tanya, mungkin kebanyakan Muslim kan ini. Saya belum nanya loh ya. Hati-hati. Nah, saya nanya Anda silakan. langsung roboh nanti Anda. Silakan. Tanya satu hal dulu sekarang ya. Tanyakan sampai Anda puas sebelum saya bertanya. Satu hal aja dulu. Entar oh ya udah. Ganti-gantian boleh. Ya, silakan. Ya, mungkin Bang Suma juga tahu sendiri bahwa kalian itu percaya dan yakin bahwa yang kalian sembah itu adalah sama dengan apa yang disembah oleh orang Yahudi. Janganlah berpikir soal Kristenan dulu sekarang ya. Ya, memang Kristen itu penumpang gelap dari barat. Betul. Lanjut. Oh, begitu. Oh iya. Saya terima itu kata-katanya. Oh iya, pasti. Itu udah benar itu. Jangan ragukan itu, Bang. Tapi
Oke, seperti yang Bang Suma bilang barusan, Kristen itu penumpang gelap. Iya, memang betul. Justru saya berpikir sebaliknya. Hmm. Apa yang Anda yakini itulah. Kami nggak numpang justru ke Anda Yahudi, yang seorang jadi kami nggak penumpang boleh gelap. disebut penumpang karena kami nggak numpang ke Yahudi. Islam berdiri Iya. sendiri. Kenapa saya bilang iya? Kalian itu penumpang gelap. Kenapa? Karena Kami numpang di mana rupanya? ngaku-ngaku sama menyembah apa yang disembah oleh orang Yahudi, tapi satu pun satu kata seperti Ini nama orang mau Yahweh baru tidak mau pernah belajar ada dalam bicara Quran. ini, host. Nama Yahweh gak pernah ada dalam Quran, catat itu. Itu artinya kami tidak menumpang. Menumpang hanya pakai nama Allah. Ya, nama Tuhan kami Allah. Anda bawa Yahweh? Gak kenal kami dengan Yahweh. Apa itu Yahweh? Loh, katanya sama dengan apa yang disembah sama orang Yahudi. Loh, kok Ya, gak tahu kenal Yahweh kalau gimana mereka sih? mengatakan mereka menyembah pencipta alam semesta, berarti sembahan jangan- mereka sama dengan yang kami sembah, karena kami juga menyembah Kalau pencipta kamu- alam semesta. Berbeda Cuma, dengan kita Kristen, main logika dulu. menyembah Dengar manusia yang diciptakan oleh pencipta alam Kalau semesta, kamu kan hanya beda. sekedar Beda kelas. Kalau kamu hanya sekedar bicara soal siapa yang menciptakan kamu dan itu yang kamu sembah, mohon maaf, jangan pernah belajar soal sejarah kalau begitu. Memang ada sejarahnya pencipta alam semesta bisa ditulis. Percuma kamu bisa bilang sama ajarannya dengan orang Yahudi, tapi kalau yang kamu sembah saja gak pernah ada tertulis seperti kata Yahweh, nama Yahweh gak pernah ada satu pun dalam Quran. Bagaimana Ya, kamu bilang kami bukan penumpang penyembah gelap, berhala juga Cahayu. bisa bilang gitu? Hei, kami bukan Penyembah berhala pun bisa penumpang gelap. mengklaim hal seperti Bang Suma. Itu ada urusan. Lo, uang kami punya dalil tentang akidah. Kami belajar tentang tauhid. kok Kami bisa? berbicara mengenai muamalah, syariat, Bisanya sekarang akhlak. Bang Suma bilang Itu gak ada kitab urusan suci tapi kami. mengurusi agama orang bisa. Dan kami tidak kemudian mengambil Bisa-bisanya Bang Suma kitabnya. bilang gak ada urusan dengan Dan kami kita tidak mengambil memasuki kitabnya agama agama lain untuk kemudian membenarkan agama kami. Enggak seperti agama yang dari barat itu mengambil terjemahan dari kitab agama lain. Lalu ditempel satu sampul dengan kitabnya orang Yahudi. Berbeda. Kalau Al-Quran mana ada mengambil kitabnya agama Yahudi nempel di atas kitab kami? Enggak ada. Kami bukan penumpang gelap. Al-Quran ya Al-Quran. Berdiri sendiri. Kemudian tidak butuh kitabnya agama lain untuk membenarkan Al-Quranul Karim. Berbeda dengan surat-surat yang ada di Romawi sana. Mereka membutuhkan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta untuk melegalkan kemudian tulisan-tulisan orang yang tidak jelas untuk mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan. Apa ada bukti? Nggak ada. Ayo. Susah Mana dia, Bang. pertanyaannya mana? Aku nunggu pertanyaan Anda. Yang paling berat, silakan. Dulu udah pernah aku suruh ganti jalan yang buntu. Udah aku bilang jangan lagi datang besok ya. Susah diisi akalnya, Bang. Ya susah lah karena nggak bisa membedakan antara jalan dan tujuan. Jalan menuju Monas itu bukan Monas. Monas dan jalan menuju kepada Monas itu berbeda. Sementara ente antara jalan dan tujuan itu Anda sama-samakan. Yesus itu jalan dan Elohim itu adalah tujuan. Tidak ada orang sampai kepada Elohim tanpa melalui Yesus. Berarti Yesus itu hanya oknum, nabi, rasul, duta yang dilalui untuk menuju kepada Tuhannya Bani Israel. Salahnya Kristen karena menjadikan Yesus itu sama dengan tujuan dan jalan. Itu koflaks namanya. Jalan ke Monas bukan Monas, Bung. Jalan ke sekolah bukan sekolah. Jalan ke pasar bukan pasar. Kalau di Kristen enggak. Jalan dan pasar sama aja. Itulah hebatnya agama saudara. Oke, agama jalan dari yang barat. lurus. Standby aja dulu ya. Sekalian isi kodam. Kita sapa dulu aja nih, ada Edward Peter. Selamat malam Pak Edward. Selamat malam. Iya Pak. Gimana kabarnya Pak? Wah, jaringannya kurang bagus. Pak Edward. Oh, sehat. Agamanya apa Pak? Oten. Oh, Oten, siap. Jadi udah siap dicek akalnya Pak ya? Sejak kapan ada agama Oten? Iya.
Pak Edward bisa dibesarin suaranya, Pak? Iya. Iya, Silakan siap. Bang, silakan. 1 Siap. 2 3 3 2 1 dicoba. Cek cek cek. Masuk. Halo, halo. Pak Edward. Halo. Sudah siap dicek akalnya, Pak ya? Kalau belum siap, kita udah sediakan ambulan. Atau bisa lambaikan tangan di sebelah kanan, ada kamera. Waduh, merah. Silakan Pak, di kopi di monitor Pak, tukang kopi kebeli motor. Pak Edward. Angkat saya jadi bosmu, Bang. Iya, Bos. Ya, bagus. Apa yang ingin disampaikan Pak Edward? Silakan Pak. Aku ingin bertanya aja, Bos. Iya, silahkan. Apa makna mencium Hajar Aswad dan mengelilingi Ka'bah? Wes, mantap. Jadi di Islam itu, sekiranya ada perintah di dalam Islam untuk makan manusia, maka Islam pun akan melakukan itu. Iya. Iya. Karena kami umat Islam itu sami'na wa ta'ana. Kami mendengarkan lalu kami taati. Ketika ada perintah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan kami laksanakan. Kenapa? Karena kami sama seperti Yesus, mentaati perintah Tuhan. Yesus itu dalam Galatia 4 nomor 4, dia adalah manusia yang takluk kepada perintah-perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Kami pun demikian. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kami, apa yang perintahkan kemudian Nabi kami, maka itu yang kami lakukan. Kami Muslim, kami bukan orang kafir. Kafir itu artinya menutup diri dari perintah Tuhan. Nah, kalian itu disebut kafir kenapa? Karena semua perintah Tuhan yang ada di dalam kitab yang Anda tenteng setiap hari, itu Anda bantah dan Anda tidak laksanakan. Malah apa yang tidak diperintahkan itu yang Anda perintah, itu yang Anda lakukan. Kalau kami, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kemudian untuk mencium Hajar Aswad, mencontohkan kemudian untuk berziarah, tawaf mengelilingi Ka'bah. Kami lakukan itu. Yesus sujud, Yesus tidur di atas perahu, Yesus kemudian tergantung di atas pohon. Kenapa Anda mengaku sebagai pengikut Yesus sementara Anda tidak melakukan apa yang Yesus lakukan? Sedangkan dalam Yohanes 14 nomor 12, kalau kau mengasihi aku, kamu akan melakukan semua pekerjaan yang pernah aku lakukan. Kenapa ente tidak lakukan? Apakah pantas Anda disebut pengikut? Tidak. Anda adalah anti Yesus. Masih ada lagi? Meow. Meow. Pak Edward, silakan dibuka kembali mic ya Pak. Bang Suma, Iya, Paman. ngobrol lagi. Ayo. Enggak, tadi satu hal aja saya mau tanya Bang Suma. Ya, silakan saudaraku Majinu. Katanya sama apa yang diimani dengan orang Yahudi. Itu Kristen klaim juga mereka, Bang bukan Suma kami. buat itu. Ada gak satu kata Yahweh dalam Quranmu itu? Yahweh itu dewa sembahan orang Mesir. Yahweh itu dewa walia. Dewa yang bukan laki, bukan perempuan. Orang Yahudi tidak menyembah Yahweh. Bicara tentang dalil ya. Mati Mija. Di mana ada tertulis Yahweh dalam kitabnya orang Yahudi? Tunjukkan kepada saya. Mana? Ya jelas ada. Tunjukkan. Tunjukkan. Kalau gak ada gak mungkin orang mengimani itu aja. Ya. Saudaraku, saya minta tunjukkan dalilnya ada nama Yahweh di dalam kitabnya Yahudi. Tunjukkan.
Mana? Adonai ada juga di dalam Quran. Kalau Adonai itu ada dalam Al-Quran, ya disebut Arab. Ya, Kenapa? lanjut. Itu kan gelar, Lanjut. bukan nama. Lanjut. Itu gelar. Adonai itu Tuhan atau Ilah atau Rab. Apa masalahnya rupanya? Ilah itu bukan bukan nama, sekarang gini aja, itu Bang Suma. adalah gelar. Bang Suma. Dari tadi Gini Bang aja. Suman terus apaan sih? Apa sebenarnya permasalahan Bang Suma menolak Kristen itu apa? Apa sebenarnya? Itu bukan persoalan, tapi itu adalah masalah besar. Menolak neraka adalah sesuatu yang hak bagi kami umat Islam. Kristen itu neraka. Ngomong-ngomong soal neraka, lu sadar gak? Bang Suma sadar gak neraka itu kalian ambil dari Alkitab kami? Oh ya? Iya. Coba. Cek di dalam perjanjian lama pun gak akan di kitabnya orang Yahudi pun Bang Suma gak akan pernah ketemu. Terus Kata di mana itu neraka tertulis hanya ketemu neraka di dalam perjanjian kitab baru. saudara? Di mana ada kata neraka di dalam kitab saudara? Tunjukkan ke saya. Oh, wah, katanya menguasai Alkitab. Mateminya. Anda mengatakan sesuatu yang mengada-ngada, bahwasanya di kitab Siapapun saudara ada sekarang- kata neraka. Mana tunjukkan ke saya. Siapapun sekarang yang mendengar di sini ya, silakan cari sendiri. Iya. Kalau percaya Dasar saya atau tidak, silakan kampret. cek sendiri. Bagaimana ceritanya? Apa yang Suma ini bicarakan adalah Mama. Ya. Saya udah setengah ngantuk Gurunda. Tapi denger dia jadi Gimana ceritanya? Kita bertanya, mana. Coba tunjukkan di mana neraka tertulis di Bible. Wah, ada. Iya, di mana? Cari sendiri. Lu memang nggak pernah baca Alkitab berarti, cuma sok tahu berarti. Tuh, mana tunjukkan ke kita di mana ada tertulis neraka itu di dalam Saya kitab. bukan tipe orang tukang hafal ya, tapi yang saya tahu itu ada di sana. Dibilang aja lu blow on. Udah Kalau- selesai. Bukan belum. Ngapain hal yang ada kita harus tutup-tutupi? Pada akhirnya kalau kita mencari kita akan ketemu juga bahwa itu memang ada. Saudaraku, Logika kita mending mainkan, ngapain? mending Nggak perlu. Anda pakai daster aja besok di jalanan berdiri di Nggak perlu pinggir habisin jalan waktu untuk- daripada untuk menghafal. Anda Kalau membahas nggak paham, sesuatu yang Anda tidak Apa paham. yang ada dan Jadi, woy, kalau saran saya sih lebih beli pancing umpan yang bagus besok ke laut mancing udah dapat ikan. Gitu. Saya setuju. mendingan lu jadi ikan yang cuma makan-makan umpan itu. Oh gitu ya. Iya. Udahlah. Kita bicara fakta aja. Mungkin ada perawat atau dokter pasiennya yang hilang. Salah satu pasiennya mungkin ada di sini. Nggak, saya cuma tanya Bang Sumanya, apa sebenarnya permasalahan Bang Suma dengan kekristenan itu? Udah dijawab tadi loh. Mohon maaf, waktunya pulang ya. Ayo Dek, ayo pulang rumah sakit jiwa. Yuk, balik yuk. Pulang yuk. Ayo Dek. Udah dibilangin. Udah dibilang jangan Kita lagi nggak mau datang masuk besok. neraka. Baju udah jawab. Siapa yang mau masuk neraka gitu loh? Kalau dia bertanya punya mulut, giliran dijawab kupingnya hilang. Misalnya ada orang yang datang, mana Akang Jager? Enggak.